Sebelum dimulainya pembahasan, baiknya saya akan mengenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Kade Ananta Aditya Mahendra dengan NIM 24010110655. Saya berada di kelas H dengan jurusan TIMDI atau Teknik Informatika, Manajemen Data dan Informasi. Pernah nggak sih kamu mikir gimana sebenarnya sebuah perusahaan itu bekerja? Di balik produk yang kita pakai, makanan yang kita makan, sampai layanan yang kita nikmati. Ada sistem besar yang berjalan, ada nilai yang diciptakan, tapi enggak semua soal uang dan untung. Hari ini yuk kita ngobrolin soal perusahaan, etika, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Bagian 1. Apa sih unsur-unsur perusahaan? Sebuah perusahaan itu enggak berdiri begitu saja. Ada 5 unsur utama, yaitu yang pertama, manusia. Manusia adalah orang-orang yang menjalankan dan mengelola. Yang kedua, kegiatan usaha. Kegiatan usaha adalah aktivitas yang dijalankan untuk menghasilkan barang atau jasa. Yang ketiga, ada tujuan. Tujuan umumnya untuk cari laba, tapi bisa juga sosial. Yang keempat, kebutuhan. Kebutuhan akan sumber daya kayak modal, bahan baku, atau tenaga kerja. Yang kelima, legalitas. Legalitas berdiri di izin atas hukum, punya izin, dan terdaftar. Lalu bagian kedua yaitu lingkungan proses output. Lingkungan perusahaan baik internal kayak budaya kerja maupun eksternal kayak pasar, pemerintah dan masyarakat semuanya memengaruhi output. Misalnya, perusahaan di lingkungan kompetitif harus inovatif. Kalau masyarakat peduli lingkungan, perusahaan pun mulai go green. Output jadi lebih bernilai, nggak cuman produk tapi juga image dan kepercayaan kepada perusahaan. Bagian ketiga, PT vs CV. PT dan CV itu ibarat dua kendaraan berbeda jenis, perseorangan terbatas atau PT, badan hukum modalnya dari saham, punya pemisahan jelas antara pemilik dan perusahaan. Sedangkan CV atau Commanditaire Vennootschap bukan badan hukum, ada sekutu aktif dan pasif, lebih sederhana, tapi tanggung jawab pribadi lebih besar. Bagian 4. Kenapa ada pelaku bisnis yang nggak etis? Sayangnya, ada saja perusahaan yang menyimpang. Kenapa? Yang pertama, pengejaran untung cepat. Yang kedua, lemahnya regulasi. Yang ketiga, tekanan dari persaingan. Yang keempat, budaya organisasi yang permisif. Yang kelima, kurangnya etika pribadi memimpin, kadang mereka lupa uang bukan segalanya. Perencanaan itu fondasi, tanpa perencanaan, perusahaan kayak kapal tanpa kompas. Visi, misi, target, strategi, semua dirancang agar langkah perusahaan terarah, efisien, dan atraktif terhadap perubahan. Bagian 6. Apa itu CSR? Haruskah semua perusahaan lakukan? Jawabannya, CSR atau Corporate Social Responsibility adalah bentuk tanggung jawab sosial perusahaan ke lingkungan dan masyarakat. Apakah wajib? Secara hukum, untuk perusahaan besar iya. Tapi lebih dari itu, CSR bikin perusahaan dihargai, dipercayai, bahkan dicintai. Jadi, idealnya semua perusahaan ya harus peduli. Contohnya seperti Unilever dengan program Lifebuoy, cuci tangan pakai sabun. Program ini edukasi jutaan anak tentang kebersihan. Hasilnya apa? Hasilnya itu turunnya penyakit, meningkatnya kesadaran masyarakat, dan citra positif buat Unilever. Penjualan pun naik, brandnya makin kuat. Lalu CSR-nya gimana? Yaitu tentunya berhasil banget. Bagian ke-8, GCG dan hubungannya dengan CSR. GCG atau Good Corporate Governance itu prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. CSR dan GCG saling melengkapi.
CSR adalah aksi nyata, sedangkan GCG adalah sistemnya. Perusahaan dengan GCG bagus biasanya punya CSR yang berdampak. Jadi, perusahaan bukan sekedar mesin uang. Ada manusia, nilai, dan tanggung jawab di dalamnya. Semoga kedepannya makin banyak perusahaan yang nggak cuma besar secara bisnis, tapi juga besar secara nurani. Terima kasih sudah menonton video sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.